Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar ini? Wah, ini kita ketemu lagi. Ini bolo-bolo ST ini ya. Ini ya, Ramadan ini agak kita ketemu lagi ya. Di sela-sela libur ST nggak ngaji kita. Ini ceritanya begini guys. Tadi kan saya secara nggak sengaja jalan-jalan meliput di area Sengat. Timbul pertanyaan di dalam hati, kok pasar ini di seluruh Blitar kok bisa kayak gini? Itu sekedar nyebrang jalan saja itu tadi saya menunggu hampir 5 menit untuk bisa nyebrang saja. Masya Allah. Ini akhirnya timbul perasaan, kalau dibanding di seluruh Blitar, ini satu-satunya kecamatan yang sangat ramai banget. Paling ramai ini feeling saya sebagai yang mungkin bisa membedakan setelah jalan-jalan di seluruh Blitar ya. Ini Bapak sebagai penggiat sejarah di Kabupaten Blitar. Ini saya sebelumnya minta maaf. Ini nganggur ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Kota Sengat yang nantinya termasuk Karangdayan itu juga termasuk Sengat ya. Ya. Ini saya pengen banyak tahu tentang Sengat Bapak. Bisa cerita dari ramenya Sengat yang semacam ini dulu apa mungkin ada sejarahnya gitu? Ya, pasti itu. Pasti ya. Pasti ada sejarah. Jadi ada kronologinya ya. Jadi begini, kami bercerita bertutur kata tentang sejarah ini berdasarkan dokumen. Jadi berdasarkan dokumen yang otentik. Jadi Sengat yang sekarang itu statusnya kecamatan yang terdiri dari 16 desa, yang 14 itu, yang 12 itu desa, yang 4 itu kelurahan. Ya, jadi seperti Sengat ini juga kelurahan, juga kecamatan. Tetapi ini punya kaitan sejarah yang panjang sekali. Jadi Sengat ini dulunya ya, adalah status pemerintahnya adalah kabupaten. Oh dulu kabupaten? Kabupaten Sengat. Oh, itu tahun berapa Bapak? Periode 1765 sampai 1830. Oh, dokumennya ada semua. Oh gitu ya? Ada semua di sini. Oke. Jadi kami bercerita itu berdasarkan dokumen. Fakta ya? Jadi tidak mengherankan kalau Sengat sekarang ini seperti ini, ramenya padat. Ya, apalagi kita tahu kalau ada kegiatan di mana ST ya, semegah itu. Jadi dari sisi historisnya kita menelusur bahwa Sengat itu dulunya bentuk pemerintahnya adalah kabupaten. Berarti kalau kabupaten berarti kan harus ada bupatinya. Iya. Bupatinya ada semua. Di Sengat itu ya? Bukan di Sengat. Bupatinya itu makamnya bupati itu ada di Stonogedong, Trenggalek. Oh, tentunya heran kenapa kok di Trenggalek gitu. Tahu saya. Ya, jadi gini pertama gini. Jadi Sengat yang berbentuk kabupaten itu diperkirakan sekitar 1765 berdasarkan dokumen ini, bahkan lebih lama lagi ya. Sampai berakhir itu 1830 ketika Perang Jawa ketiga yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Setelah itu maka kekuasaan itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi pemberontakan lagi, maka Belanda mengeluarkan namanya Perjanjian Spreh. Perjanjian Spreh tanggal 3 sampai 4 Juli tahun 1830. Ya, jadi tentunya Mas bertanya, kenapa dulu Kabupaten Sengat kok tiba-tiba tidak ada? Iya. Atau kok bisa jadi Kawedanan? Ya. Gini, jadi Kabupaten Sengat itu umurnya di dalam pemerintahan itu lebih tua dari Kabupaten Blitar. Jadi
Kabupaten Srengat itu adalah embrio, adalah cikal bakalnya sehingga terbentuk Kabupaten Blitar. Tapi kenapa kok bisa tiba-tiba Kabupaten Srengat itu lenyap? Itu juga ada sejarahnya. Sejarahnya karena ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap di Karsidenan Kedung Magelang tanggal 28 Maret 1830, pasca perang itulah semua pengikut, baik itu kaum bangsawan, priayi, bangsawan ulama, laskar, pedagang, rakyat jelata, itu migrasi semua ke mancanegara timur, ke Belang Wetan, termasuk di Srengat. Dan Srengat ini adalah merupakan kamp konsentrasi migrasi Diponegoro yang sangat besar sekali. Akhirnya Belanda menangkap adanya gejala-gejala yang sangat membahayakan. Akhirnya dengan kekuatan hukum, perjanjian Spree akhirnya direalisasikan menjadi resolusi 31 Desember nomor 10 tahun 1830, maka Kabupaten Srengat itu dihapus. Terus akhirnya terus kemana? Itu pindah, pergeseran dari Srengat ke Pakunden, Desa Blitar. Ketika itu Blitar masih berupa distrik, ya masih kabupaten, ya dipimpin oleh seorang hukum. Sehingga masa transisi, masa peralihan, masa rintisan, ya akhirnya yang terakhir adalah masa persiapan menuju Kabupaten Mandiri dengan dilantiknya Bupati pertama pada tanggal 1 April 1863 yang bernama Bupati Raden Tumenggung Amilo Adipuro sebagai Bupati pertama pemerintahan Kabupaten Blitar. Jadi tahun 1863. Iya, jadi itu sejarahnya. Nah, sekarang kita kembali ke Srengat ya. Fokus ke Srengat. Dengan dihapusnya Kabupaten Srengat itu, maka status pemerintahnya turun menjadi Kawedanan. Kawedanan itu setingkat distrik. Namanya distrik Srengat. Jadi dipimpin oleh seorang Wadono. Bupati. Ya, di bawahnya Bupati. Jadi ya ada Regen Bupati, terus ada On the Regen Bupati Anom atau Bupati Muda, di bawahnya lagi Wadono. Nah, Srengat ini akhirnya menjadi status pemerintahan Kawedanan Srengat yang terdiri dari Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanau, Kecamatan Srengat. Wonojadi belum ada. Kecamatan Wonojadi kan baru-baru ini. Ya, jadi kan baru 15 tahun. Udanau, Ponggok, Srengat. Dan itu puncernya adalah Kawedanan Srengat. Dan di mana Kawedanan Srengat itu? Yang sekarang ekslokasinya adalah di imigrasi itu. Ini Bali? Iya, jadi kantor imigrasi itu adalah kantor yang sangat bersejarah. Jadi sejarahnya yang sebelumnya adalah Kawedanan, dan sebelum Kawedanan itu adalah kabupaten. Jadi rentetannya kronologinya seperti itu. Iya. Sehingga pada tahun 1900 atas ya, akhirnya Srengat menjadi sebuah perkembangan, tapi kalah cepat dengan Blitar karena pusat pemerintahnya sudah beralih ke Blitar. Nah, sehingga di situ ada namanya sebuah tangsi. Apa itu? Tangsi itu adalah perumahan, rumah dinas atau kantor polisi Belanda. Ya. Di selatannya Gunung Pegat itu Mas. Jadi perempatan Amanah itu, perempatan Amanah Jandong itu ke utara Notok Duk, itu namanya Tangsi. Disitulah ada perumahan polisi Belanda yang sekarang makanya disebut polisi milik Polri. Nah itu sejarahnya itu memang milik polisi. Nah di situ ada jalur rel kereta api. Nah tahu kan
rel kereta api angkut tebu itu yang melewati Tangsi ya, dari Cangkring, Gembongan itu juga nanti menuju ke selatan, semuanya akan menuju ke titik sentral terakhir yaitu pabrik gula Munut. Nah, kita tahu lewat mana kok bisa jalur kereta api Serengat Ponggok itu menuju ke daerah Munut. Itu lewat mana saja ya, jadi sudah Tangsi sudah tahu ya, Tangsi ke barat ke selatan menyeberang jalan raya ke Busribida itu, terus ada kantor Kuramil itu ke timur ke selatan ada Sidowaya betul ya. Ada pohon-pohon coklat itu ke barat menerobos lewat tengah sawah Bukan akhirnya memotong jalan raya ke Kerjen Kerjen terus barat terus akhirnya ke selatan ke Karanggayam tembus Pasar Tempe ya. Pasar Tempe itu tidak lain itu melewati markas ST-nya Sabilu Taubahnya Gus Idam ya, makanya pondoknya Gus Idam itu Sabilu Taubah itu punya sisi historis yang luar biasa. Berarti kalau kita ngomong sejarah Bapak, bisa jadi keviralan Gus Idam ya sampai saat detik ini ya. Jadi selain sisi histori dari sisi nasab yang luar biasa, mungkin kalau kita pandang dari sejarahnya kota Serengat yang merupakan kabupaten dan rentetan itu kayaknya kan sambung banget gitu ya. Berkaitan. Mungkin menurut Bapak yang merupakan ahli sejarah ini bisa memberikan penjelasan kira-kira mungkin ada kaitannya keviralan Gus Idam kalau kita lihat dari segi sejarah dalam hal tempatnya selama ini kan channel-channel YouTube itu kan mengupas dari sisi jamaah, sisi pengajian ya, yang viral yang dari jauh-jauh ya, ada yang kesasar, ada yang coba kita sekarang mengupas dari sisi historis. Jadi historisnya Serengat itu memang luar biasa, makanya dengan keviralan ketokohan Gus Idam ini ya, itu juga ada sangkut pautnya dengan sejarah tempo dulu ya, seperti itu tadi misalnya bahwa perempatan yang di utara Gus Idam yang memotong jalan raya itu yang utaranya ada Gerdong dari utara ke selatan itu adalah jalur rel kereta api menuju ke pabrik gula Munut. Jadi tepat di depan rumahnya atau di pondok yang Gus Idam itu ke selatan ada Pasar Tempe depan Macan itu. Kalau urus itu ke Tambangan Beratas, ini yang lewat ke barat kan ada jalan lewat ke barat kan? Nah itu jalannya kereta api langsung ke selatan, itu di situ ada bekas-bekas penyangga jembatan beberapa titik yang besar-besar itu. Nah itu menuju ke pabrik gula Kunir. Jadi yang namanya Kunir itu bukan hanya Kunir di Serengat. Dulu namanya yang Munut itu juga Kunir. Ya, karena semua rakyat pada waktu itu memang harus diwajibkan menanam tebu. Karena penghasilan tebu itu produksi gula yang di Nusantara ini itu yang bisa menghidupi negara Belanda. Jadi tebu itu adalah tanaman paksa. Jadi jalannya Pondok Sabilu Taubah itu adalah jalan bersejarah. Lalu kenapa kok rel-rel sama jembatan itu bisa ambruk, relnya tidak ada dan sebagainya? Apa sebabnya? Itu ada sebabnya. Itu berarti berkisar tahun 48 itu kan pihak Belanda kan belum mengakui negara kita merdeka. Maka harus mereka datang lagi merebut kembali
dengan alasan karena aset-asetnya itu banyak sekali di Indonesia. Aset-aset kereta api, aset kantoran, aset pabrik tebu, aset rumah sakit, semuanya, pegadaian dan sebagainya. Sehingga pejuang Republik itu supaya Belanda ini tidak bisa merebut dan tidak bisa melewati jembatan itu, maka jembatan itu diharuskan oleh pejuang Republik, makanya ambrol. Jadi yang membrolkan jembatan itu ya orang kita sendiri. Gitu ya, setidaknya orang-orang Belanda di masa itu perasaan memiliki dan juga secara faktual, oh ini milikku. Ya, kan yang membangun kan Belanda ya, mengeruk sumber daya alam Indonesia untuk membangun juga untuk menghidupi negara Nederland sana. Tapi kita yang diperas, tidak mau Belanda itu kembali pada agresi 1, agresi 2. Makanya rakyat kita berjuang mati-matian, termasuk ini Pegadaian. Pegadaian ini juga mau dibumianguskan, namun tidak kodal karena bangunannya memang kandel sekali. Sebelum ngebom itu sudah tertangkap duluan, ditembak, dibom. Terus kemudian juga mau dibumianguskan, gagal. Jadi Belanda itu sudah kembali ke setengah. Oh, berarti immigration itu dulunya pokoknya semacam kayak markas ya? Iya, kewedanan, pemerintahan. Tapi karena agresi 1, agresi 2 Belanda datang lagi itu digunakan sebagai markas. Oh, jadi makanya kalau Sengat sekarang menjadi berkembang pesat, ya baik itu dari sisi ekonomi, sisi sosial, keagamaan, ketokohan, karena terjadi global village. Global village itu adalah globalisasi di sebuah desa. Nah, tapi kita kaitkan dengan kejayaan Sengat Tempo dulu. Jadi kita tidak heran karena Sengat itu adalah statusnya kabupaten. Ya, Kabupaten Sengat. Nama-nama bupatinya juga lengkap ada. Misalnya Bupati Raden Tumenggung Rekso Kusumo Kertodirjo, Raden Tumenggung Jayaningrat, yang kemudian mutasi ke Kabupaten Rowo, Kalangret. Raden Tumenggung Mertodiningrat II, Raden Tumenggung Brotowijoyo, dan bupati yang terakhir adalah Raden Ngabei Mertokusumo. Ini makamnya ada di Stonogedong Trenggalek. Semuanya itu? Atau ada tiga. Yang satu ini tidak ada makamnya karena dibuang ke Ambon. Menurut sumber, ini dibuang ke Ambon. Ya dulu kan biasa tuh namanya politik. Berarti kalau secara historis antara Sengat dan Trenggalek itu mungkin bisa diceritakan dulu. Iya, gini. Kenapa bupati-bupati Sengat itu makamnya di Stonogedong Trenggalek? Iya. Kenapa kok di sana? Terus dokumen-dokumen kita, silsilah para bupati keluarga ada di Trenggalek semua. Kenapa? Karena persebaran kaum bangsawan atau elit pribumi itu arahnya mesti dari barat ke timur. Dari barat itu mana pusatnya? Ya, dari jalur Matraman. Ya, dari Matraman langsung lewat ke Ponorogo lewat ke Trenggalek ke Tulungagung ke nyebrang ke tengah. Jadi tidak ada persebaran kaum bangsawan dari timur ke barat dan mesti dari barat ke timur. Jadi barat itu mesti lebih tua daripada timur. Kita buktikan ya. Blitar dengan Sengat itu lebih barat mana? Kan barat Sengat, oke, ya. Lebih tua. Ya, jadi Kabupaten Sengat itu adalah lebih dulu dan lebih tua daripada Kabupaten Blitar. Ya, Kabupaten Blitar itu baru terbentuk bupati pertamanya pada tanggal 1 April 1863. Sedangkan Kabupaten Sengat periode 1765 sampai 1830. Gara-gara bukan Ponorogo kalah, makanya ada penataan ulang dan kekuatan Belanda membentuk kabupaten-kabupaten baru seperti Kalangret dan Merowo, dibentuk jadi satu yang namanya Tulungagung.
Dulu Tulungagung itu ada 2 kabupaten, Kabupaten Rowo dan Kabupaten Karanganyar. Makanya sekarang keviralan Sengat ditunjang lagi dengan ketokohan Gusika. Oke, itu masalah kaitan antara keviralan Gusika dengan keviralan Kecamatan Sengat yang Bapak ceritakan. Itu mungkin bisa ditunda dulu. Tapi saya ingin mengupas Bapak terkait pimpinan di Sengat. Kan yang banyak malah justru dimakamkan di Galet ya tadi, di Stono Gedong. Kalau mungkin masyarakat Sengat atau dari sekitarnya, Karanggayam dan sekitarnya, kalau mungkin pengen tahu lebih jelas, adakah mungkin makam yang mungkin untuk sekedar ziarah kepada pimpinan Sengat yang dimakamkan di area Sengat sini atau mungkin ada mungkin bro? Jadi gini, setelah Kabupaten Sengat dihapus, kekalahan atau tertangkapnya Pangeran Diponegoro itu, semua pengikutnya, kerabatnya lari ke timur kan. Nah, ada bukti salah satu makam, yaitu makamnya Senopati Cokro Manggoloyudo. Manggoloyudo ya. Senopati Cokro Manggoloyudo itu salah satu laskar Diponegoro yang makamnya ada di Gunung Pegat sebelah barat. Oh, berarti utara itu ya. Kalau kita mau ke Langon, itu di atas itu kan ada Puncuk. Nah itu ada carian pengikut Diponegoro. Itu ya, itu salah satu bukti. Ya, juga di Gunung Pegat yang di Petapan, itu juga ada petilasan Maling Aguno. Maling Aguno itu diduga kuat dulunya juga warok dan juga termasuk pengungsian dari Ponorogo, dari jalur Matraman. Dan juga ada ini Pengulu, Raden Kasiman, Imam Besari yang Pengulu Sengat Imam Besari di Ponorogo. Lalu ada Kasan Suhodo. Itu Pengulu sudah mulai pindah ke kita. Ada Raden Kamaludin, terus kemudian ada Raden Burhan. Itu nasab-nasab Pengulu yang dimulai dari Kabupaten Sengat. Sekarang Kabupaten Sengat itu ciri-cirinya disebut sebagai kabupaten itu apa? Pertama, ada desa yang namanya Kauman. Ya. Di mana ada kabupaten ada Kauman. Kalau ada Kauman dulunya pasti pernah ada kabupaten. Kauman itu lebih dari satu simbol gitu ya. Kauman itu adalah koin dan mudin. Koin mudin. Kauman koin mudin. Ya, bukan kaum beriman, bukan. Jadi koin dan mudin yang artinya kaum penegak agama yang mengurusi tentang rujuk, pernikahan dan kemasjidan. Itu syaratnya di sebuah pemerintahan kabupaten harus ada Kauman. Ada Pendoponya juga. Lalu ada alun-alun. Alun-alunnya mana? Dulu pasar itu. Pasar ini? Iya, pasar itu. Zaman dulu ketika Kabupaten Sengat itu masih lahan kosong. Lalu ada masjid, tempat ibadah, meskipun dulunya bentuknya kecil. Itu yang sekarang menjadi masjid besar Minhajus Salam. Lalu ada perkantoran yang sekarang adalah Pegadaian. Jadi tata letak sebagai Kabupaten Sengat itu sudah memisahkan. Ada Kauman, ada alun-alun, gitu ya. Makanya kalau kita menelusuri sejarah, dimulai dari keviralan Gusidam ini kan menimbulkan sesuatu yang kita ingin tahu. Dulunya apa toh Sengat? Terus Gusidam itu dari mana? Asalnya tokoh sentralnya siapa? Kan perlu mengetahui tokoh sentral itu adalah tokoh yang dimana merupakan yang melahirkan, yang menurunkan genetik keturunan. Kan misalnya ya kita telusur ya. Terus hitam itu kan
dari keluarga Pondok Mambaul Hikam satu di Mantenan ya. Pak, kita mengambil dari Gus Hikam ke atas, yaitu punya ibunda yang namanya Lamiatul Warida, Nyai Lamiatul Warida. Lalu Nyai Lamiatul Warida ini kan salah satu putri dari Kiai Jubaidi Abdul Ghafur ya. Kiai Jubaidi Abdul Ghafur ke atas ini salah satu putra dari Kiai Abdul Ghafur yang dimana tahun 1907 itu mendirikan pondok besar Mantenan. Lalu kita masyarakat Sengat mungkin saja hanya mengetahui dari Kiai Abdul Ghafur saja. Lalu tokoh sentralnya ke atas kemana mengalirnya? Ya, jadi Kiai Abdul Ghafur itu adalah salah satu putra dari Nyai Sulika. Oh, yang konon ada sambungnya dengan termasuk Ponorogo juga. Ya, ibunya Sulika ini adalah ibunda dari Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur. Nyai Sulika itu putra siapa? Yaitu putra Kiai Syekh atau Syekh Asnawi yang ada di Kedung Lurah Trenggalek. Yang makamnya ada di sana di lereng ada gunung ya. Itu ada perempatan yang besar ya. Nah, Syekh Asnawi itu di situ masih ada rumah yang pernah ditinggali Syekh Asnawi zaman dulu. Ya, di situ ada sumur tua. Ya, jadi Syekh Asnawi dulu makamnya tidak di lereng gunung, tetapi di dekat sungai. Yes. Karena sungainya itu sering banjir, maka dipindah dengan di lereng gunung sehingga bisa aman. Lalu Syekh Asnawi ke atas itu kemana? Tokoh sentralnya. Itu perlu penelusuran. Ya, jadi diperkirakan kuat mempunyai tokoh sentral sambungan secara genetik ketokohan ulama itu ke Kasan Besari. Kasan Besari itu kan nama Besari itu kan tidak hanya satu orang Mas. Banyak ya, ada Kasan Besari, ada Nurkotep Besari, ada Nurkotep Besari, ada Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah ya, jadi terus ada lagi di siapa itu yang di Sewulan Madiun itu ya, ada Kiai Basaria ya, lalu itu terus sentral ke atas itu adalah perpaduan antara ulama dengan kerajaan. Ya, kembali lagi ya, tokoh sentralnya ya kembali lagi ke Mojopahit gitu loh. Jadi ulama dengan kerajaan pada waktu itu memang perpaduan. Jadi pantas ya keviralannya Gus Idam itu saat ini dan sebelumnya Pak Leknya yang namanya Gusson Nawal Karim itu kan juga sempat viral gitu ya. Karena pas ketika itu kan belum ada Android seperti sekarang. Tapi ketika Gus Idam itu ya, begitu Gus Idam muncul dengan adanya Android dan teknologi sekarang yang sudah seperti ini luar biasa. Jadi menurut Bapak keviralannya Gus Idam kalau kita sambungkan dengan sejarah dulu Kecamatan Sengat yang pernah menjadi kabupaten itu secara historisnya seperti apa? Ya, jadi begini. Jadi ketika Sengat berstatus kabupaten itu tentunya banyak secara genetik warisan turunan-turunan dari kaum bangsawan ulama, bangsawan pemerintahan. Jadi bangsawan itu kan ada jalur bangsawan pemerintahan dan bangsawan ulama. Dan itu secara genetik menyebar ke seluruh Sengat itu banyak sekali. Dan pokoknya Sengat dan Blitar. Sengat dan Blitar. Bisa jadi hubungan nasab Gus Idam itu saat ini kan kondangnya bukan sekedar hanya viral saja. Bukan hanya dari ketokohan ulama loh ya. Seluruhnya itu kan seakan-akan ada yang menggerakkan untuk hadir di ST seperti non muslim,
ya pemimpin-pemimpin di seantero Indonesia itu ditunjang karena model pengajiannya itu kan apa ya, terus terang ya, pengakuan dari testimoni dari banyak jamaah itu mengakui kalau mengikuti itu baik dari streaming maupun dari sosial itu menimbulkan perasaan yang nyaman. Dan di situlah perasaan yang nyaman itulah yang pertama kali didapat oleh jamaah, walaupun kesel-kesel jauh dan sebagainya, ada perasaan nyaman. Dan perasaan nyaman itulah akhirnya diulangi dan menjalar kemana-mana. Karena model pengajiannya itu modelnya yang dirasa masuk. Ya, terus satu hal mas, beliaunya Musidam itu kita tahu pernahkah dia menjelekkan yang lain? Tidak pernah. Saya mengikuti berkali-kali itu, nggak ada kalimat satupun yang ngelek-ngelek beliau. Nah, dari situlah akhirnya para jamaah baik muslim maupun non muslim itu punya rasa hati untuk menerima, gitu loh. Karena ada perasaan cocok, perasaan nyaman, perasaan senang. Apalagi kalau kita mengeluarkan ijazah misalnya satu hari nanti baca sholawat 1000 kali, nah misalnya gitu. Kan banyak jamaah yang akhirnya istilahnya melakoni gitu, dan itu punya dampak yang sangat dirasakan oleh masing-masing jamaah. Jadi masing-masing jamaah itu punya pengakuan sendiri, sampai tentunya kan sudah paham sekali karena selalu kontak dengan jamaah. Dan setiap jamaah, mas saya ini datang dari jauh ini, kenapa tuh kok jauh-jauh? Mas rasanya kok nyaman ya, kok enak ya. Di situ tidak semua model-model pengajian itu bisa menimbulkan kenyamanan. Banyak juga loh di dalam YouTube saya bahwa baik di Pencari Surga ataupun Santri SD, ini kan 2 channel Bapak ya. Ini banyak dari mereka santri SD, banyak di Sri Monan, di Jalan Raya, di Kapalung. Mereka hadir itu punya cerita. Punya cerita dan punya pengakuan. Punya cerita, punya pengakuan. Ada yang mimpi beberapa kali, lantas memaksa kangennya itu nggak bisa dibendung lagi. Ada yang punya cerita sakit nggak sembuh, mimpi ketemu Gus Idam lantas sembuh. Terus akhirnya datang ke Sri Monan dengan berhutang bahkan. Ya, makanya mas, itu kembali lagi ke serengat itu tadi. Jadi serengat itu sekarang terangkat. Jadi tapi yang diketahui jamaah dari jauh-jauh itu kan yang Blitarnya, bukan serengatnya. Iya. Jadi kembali lagi yang Blitarnya. Tapi pada dari sisi historis itu serengat yang lebih dulu, lebih tua. Ya. Mungkin Bapak, mungkin bisa ditambahkan mungkin faktor viralnya Gus Idam kalau kita lihat dari sisi sejarah tanahnya gitu Bapak. Mungkin menurut Bapak ada nggak kaitannya dengan sisi Serengat sebagai kabupaten dulu, karena ini masih satu kecamatan, satu kabupaten. Jadi gini, ketika Serengat sebagai kabupaten terus turun status menjadi kabupaten, itu kekuasaan wilayah itu kan sampai Srikaton. Srikaton Ujang 1 loh. Oh iya, sana juga ada Srikaton. Ujang 1. Ya, betul. Nah makanya jadi tanah-tanah itu kan luas sekali untuk Kabupaten Serengat. Langsung turun ke menjadi Kabupaten kan. Ketika Kabupaten Serengat itu ada namanya Wedono. Wedono itu di bawah setingkat Bupati. Ya. Wedono itu yang dimintai diberi mandat untuk ikut membantu membangun jembatan Ujang 1. Nah, Wedono Serengat itu pada periode tahun 1878 sampai 1888, 10 tahun. Dan pada saat tertentu ketika pembangunan Ujang 1 sudah berlangsung, Wedono Serengat yang bernama Raden Mas Jayeng Kusumo itu mengadakan seperti
peninjauan pembangunan. Nah, ya, ketika itu ada suatu peristiwa. Ketika siang hari waktu laut, ya, kuli-kuli pribumi pada laut makan itu, ya. Ada salah satu kuli pribumi yang sedang makan, itu disawuri lemah dengan belanja. Oh gitu. Nah, tapi ketika itu Wedono Raden Mas Jaya mengetahui hal itu, artinya sangat marah sekali. Marahnya luapan emosi yang juga hebat. Akhirnya beliaunya duduk keris. Duduk keris itu bukan ditusukkan, Mas, hanya di tungnya gitu, gini kan toh, langsung belandanya itu tewas. Oh gitu, tewas, berat. Nah, dengan kejadian itu, maka Wedono Sengat itu dicopot, dihukum, ya, akhirnya diasingkan ke suatu daerah yang masih berupa alas Dumlewang-lewong. Ya, tempatnya di Unut ke selatan, Panjer ke selatan, naik gunung yang melewati jalan Riak itu akhirnya menjadi jalan Luk Songo. Ya, Songo apa? Ya, betul. Di situ ada sebuah desa yang namanya Demok. Demok itulah yang membuat itu Wedono Sengat yang bernama Raden Mas Jaya Kusumo. Oh, Demok itu. Iya, sebagai bukti ya. Coba Mas, ketika sampai melewati jembatan Ujang Satu ke selatan, sampai lihat perkantoran itu, sampai lihat namanya jalan. Itu jalan apa? Itu kan jalan Jaya Kusumo. Oh iya, ada itu. Jalan Jaya Kusumo itu Selatan. Ya, itu pemerintah memberikan nama Jalan Jaya Kusumo itu kan mesti ada peristiwanya. Peristiwanya yaitu sampai sekarang makam Raden Mas Jaya Kusumo Wedono Sengat yang ada itu disakralkan oleh masyarakat Tulungagung di Demuk. Ketika beliau yang menjabat itu dengan diikuti 40 pengikut baik keluarga maupun bawahnya, ya, waktu itu masih makhluk halus banyak. Ketika membabat alas itu kan ya demitnya ngamuk, makanya akhirnya dinamakan Demuk, singkatan dari Demite. Oke Bapak, nanti akan kita ngobrol, kita ini memang asik ya malam hari ini, puasa malam 28 Bapak ya. Iya. Semoga obrolan kita ini juga bersambung Mas. Masih banyak tentang Sengat ya, Oke. Karanggayam, Sengat, Unut, Kunir, ya, Kauman, ya, banyak secara lokal. Kita lebih baik menggali secara lokal, biar tahu. Ya, nanti bisa disambung di episode dan waktu yang berbeda. Iya. Oke Bapak, mungkin sebagai penutup, Bapak, saya pengen tahu, ini Bapak itu kan selain ahli sejarah, akhir-akhir ini kan dekat sama Gus Ipdan. Sempat kita ketemu pas dengan masuk kamera YouTube saya pas mau berangkat umroh sama Gus Ipdan. Oh, tanggal 6 November itu? Iya kan? 6 November 2023. Terus juga nggak terasa itu ketika dengan duduk di area aspalan. Itu pernah juga. Cuma saya diam-diam. Sorsengon juga, ya kan? Saya punya tempat di Sorgedang. Ya, perempatan selatannya Markas itu kan ada jalan ke timur. Ya. Itu ada pohon-pohon besar. Ya. Itu kan tempat saya, Sorgedang. Cuma sayangnya gedangnya sudah ditebang kan. Oh, karena sudah tua. Nggak bisa lagi. Cuman yang saya pengen tahu Bapak, dari keasikan ngaji sama Gus Ipdan, istiqomah ngaji sama Gus Ipdan, ya, intensitas yang sering itu bisa dikatakan istiqomah. Ini saya pengen tahu Bapak, pesan-pesan rasa yang mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa pencari sirket dan santri SD. Ya. Pertama ya, kesan tentang bagaimana menyikapi dan hati ini mengakui bahwa model-model dan materi pengajian yang disampaikan oleh Gus Ipdan ini memang
kehidupan sehari-hari, kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga. Jadi meliputi, jadi masuk banget gitu. Jadi apa persoalan dan problema tiap orang yang dialami kehidupan sehari-hari itu ada di Kushitam solusinya. Nah, dari situlah sehingga jamaah itu kenapa bisa sangat tertarik, dari Papua datang, dari Lombok datang, dari Kaltim datang. Ya karena merasa ada suatu kecocokan, kenyamanan, dan apa yang disampaikan itu masuk. Apalagi itu berkaitan dengan masalah pribadinya jamaah. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Banyak mas, banyak itu. Itu sudah terhitung. Sekarang misalnya begini ya, ada jamaah 10.000. Berarti juga ada 10.000 pengakuan. Loh, iya, no? Dari cerita yang berbeda. Iya, cerita yang berbeda. Tiap orang yang datang itu punya masalah sendiri-sendiri. Iya, iya. Ada yang ingin mencari ilmu murni, ada yang ingin menyejukkan hati, ingin yang mencari pernikahan pada rumah tangganya, macam-macam. Padahal di antara mereka itu juga belum kenal sholat, kadang-kadang. Iya. Ada yang non muslim malah itu mungkin ceritanya malah sholatnya malah kalau di angan-angan kan kadang ya non muslim hadir ngaji ke Gus Idan, agamanya Islam, dia bisa merasa nyaman Bapak. Makanya kalau mengikuti pengajian Gus Idan jangan instan, jangan jujuk pada channel ini hari ini tanggal ini, jangan. Ikutilah yang dulu-dulu. Kalau mengikuti yang bisa awal itu nggak gampang nggak gampang terpengaruh oleh ada orang lain menghujat, ada misalnya menghujat masalah politik. Kan Gus Idan itu sebetulnya jauh sebelum Pilpres itu kan sudah sering mengatakan bahwa nanti ada tamu politik itu kalau datang ya saya sebagai tamu, bukan politis praktis di satu pondok. Tapi bagi orang yang melihat videonya itu hanya sepotong dan instan, wah itu sekarang begini itu karena memang nggak tahu. Sampai sendiri kan paham dong. Jadi kan sering menyampaikan gitu. Jadi intinya ya jamaah itu ya dengan ikhlas itu. Saya setiap di sana kan berkenalan dengan yang jauh-jauh, ya. Jadi seperti saya pribadi, ya, selain mengikuti ada pengajian, tapi saya mencari sisi lain. Sisi lain itu mungkin yang tidak terpikirkan oleh orang lain juga. Ya. Misinya begini mas. Jadi setiap kita ke sana pada jadwal, terutama Senin mas. Senin ya. Saya yang malam Jumat saya enggak begitu sering. Begitu ya. Kalau yang Senin itu, ya, ketika misalnya seperti harlah hari terakhir, ya, hari keempat, ya, 16, 17, 18, tanggal 19, itu ada jamaah 3, yang 2 dari Surabaya naik kereta api turun di stasiun Unut, lalu naik bentor nyebrang, yang satunya dari Semarang naik travel. Nah, ketika hari keempat terakhir jamaah sudah pulang dan sepi, itu ada yang pelinggiran mas, jamaah itu tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Akhirnya saya kebetulan ke sana lagi kok nemu orang sendirian. Bu, mungkin pak, ini janjian kali travelnya belum menjawab. Oh gini aja bu, ikut saya antar ke Ngantru, naik bis Harapan Jaya yang dari rumahku menuju Kertosono. Nanti dari Kertosono turun ganti nyegat yang dari Surabaya menuju ke Semarang. Akhirnya yang cepat teratasi. Nah, ternyata mas itu banyak jamaah itu yang mengalami juga pelindran itu apa ya, pulangnya sulit, terus belum ada kepastian dari travel, terus ada yang bingung. Nah, itu
yang perlu kita bantu. Yang awalnya itu bondolnya kok nekat ketemu Gus Idam. Nah, saya tuh herannya itu emak-emak itu loh ya. Yang sudah usia 50 ke atas itu loh, nekat loh Mas. Nekat ya. Dan saya tahu sendiri, nekat itu. Tidak berpikir, tapi nekatnya itu lah karena keikhlasan nekatnya itu tetap ada pertolongan. Ada bantuan. Makanya kita juga ya tentunya ikut bangga ya kita sengat ya sengat juga. Secara tidak langsung itu kan selain membawa harum Blitar, membawa harum kecamatan, yang merupakan kalau kita telusuri lebih lanjut dulunya itu ternyata Serengat itu merupakan kabupaten. Sehingga tadi sebelum saya ketemu jenengan Bapak, itu memang saya sempat berpikir dalam hati genjet, kok bisa Serengat seperti Purwami. Akhirnya terpecahkan ketika ketemu jenengan, dan itu nggak disangka-sangka. Sorenya tadi kan saya ngonten di SD, ya kan? Saya ngonten di SD, terus karena setelah terawih itu saya kunjung di rumah orang tua di Kolomayan, Bapak. Terus ini masuk arwene SD lah ya jauh, coba. Aku ngonten nek Brawa ternyata sudah tutup, sudah OTW ke itu ada Texan kan malam hari ini. Nah, akhirnya nggak terasa ketemu teman ini yang jualan sayur, ini kan santri kerja. Ini udah bertahun-tahun ini jualan di depan rumah saya. Oh, yang juga jualan di SD. Iya. Ada sarung Gus Idam series. Ya makanya sampai di sini tadi ya karena digerakkan. Loh iya dong. Iya. Siapa kalau udah digerakkan? Iya betul. Dan takdir baik ini semoga termasuk podcast kita, saya dengan Bapak Insan Widodo yang merupakan ahli sejarah Kota Blitar yang kita miliki, penggiat sejarah Kota Blitar secara lokal. Dan semoga obrolan kita malam hari ini bisa memberikan wawasan. Gus Idam viralnya saat ini, viralnya Kabupaten Blitar tempo dulu yang berpusat di Sengat terjawab sudah. Oke, semoga obrolan kita dengan pada kali ini pada masyarakat Blitar umumnya, khususnya Serengat dan Karangayam, secara testimoni yang ada sejarah erat dengan Kabupaten Serengat tempo dulu. Ya. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas gelap-gelapnya. Kita ketemu ngopi lagi nanti di selesai, Pak. Dari sisi sejarah. Terima kasih guys. Assalamualaikum.